Hai guys, nama saya Ivan Tanata, kelas 11 DIIS nomor 16. Hari ini saya ingin membacakan materi sosial secara singkat bab 1 berjudul Pola Hubungan Kelompok Sosial dalam Masyarakat. Yang pertama, karakteristik khusus atau partikulisme dan eksklusivisme kelompok. Dalam hubungan antar kelompok terdapat berbagai macam dimensi. Dimensi sejarah, bagaimana prosesnya, diarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya antara kelompok. Dimensi institusi, dilihat dari sifat anggotanya, dapat berupa institusi politik dan ekonomi di mana dalam masyarakat memperkuat pengendalian sosial, sikap, dan hukum antara kelompok. Partikularisme, pengertian sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah ataupun kelompok khusus. Ciri-cirinya, individualisme, orang yang tetap mempertahankan kepentingannya atau egois. Heterogen, berbeda-beda. Dampak partikularisme positif, orang akan lebih memperhatikan orang-orang di dekatnya sehingga mempererat hubungan. Ada rasa saling memperhatikan lebih terhadap kerabat atau kelompoknya. Negatif, tidak ada persatuan antara kelompok atau dorongan demi kepentingan bersama. Orang akan menganggap bahwa kepentingannya atau kelompoknya saja yang penting, yang lain bisa disampingkan. Eksklusivisme, pengertian paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Ciri-cirinya, mengutamakan kepentingan pribadi, cenderung memisahkan diri dengan sikap khusus yang dipertatati dalam kelompoknya. Dampak eksklusivisme yang positif. 1. Timbulnya keadaan dalam masyarakat yang dengan tertutupannya akan dunia lain. 2. Adanya bahwa anggapan dalam diri individu bahwasanya kelompoknya merupakan kelompok yang paling baik. Sisi negatifnya, adanya anggapan dalam diri individu bahwa kepentingan kelompoknya ialah kepentingan yang paling utama. 2. Rawan terjadinya konflik dalam internal kelompok sehingga dapat memicu belah persatuan. Berita ini adalah contoh-contoh dampak
partikulisme dan ekstualisme. Contoh partikulisme: seseorang pemimpin dari suatu perusahaan produksi hanya mempekerjakan orang-orang yang berasal dari kampungnya saja. Contoh ekstulasisme: contohnya, seorang anak yang berasal dari keluarga yang kaya raya hanya ingin bergaul sama anak yang mempunyai latar belakang sistem ekonomi dan sama. Pola hubungan antar kelompok menurut Michael Barton dibagi menjadi 5, yaitu pertama, akulturasi; kedua, dominasi, terbagi menjadi 5, yaitu genosida, pembunuhan massal; penusiran; perbudakan; segregasi, yaitu pemisahan; dan asimilasi. Nomor 3, integrasi, yaitu mengakui perbedaan. Yang keempat, paternalisme terbagi menjadi 3, yaitu masyarakat metropolitan; kedua, masyarakat kolonial; dan ketiga, masyarakat pribumi. Dan yang terakhir, nomor 5, pluralisme, bercampur tapi tidak membaur. Dominasi melahirkan pluralisme, sedangkan akulturasi dan paternalisme melahirkan integrasi. Lalu pola hubungan antar kelompok menurut Liberson terbagi menjadi 2, yaitu pertama, dominasi kelompok pendatang atau migrant subpopulation, dan yang kedua, dominasi kelompok pribumi atau indigenous subpopulation. Dan pembahasan terakhir, akulturasi dan asimilasi. Akulturasi yaitu proses sosial penyatuan antara dua budaya berbeda kemudian menjadi budaya baru tanpa menghilangkan unsur dari budaya lama. Contohnya Menara Kudus, masyarakat Hindu Bali. Asimilasi, proses pembaharuan suatu budaya. Akulturasi merupakan subproses dari asimilasi. Terima kasih yang sudah melihat video saya sampai habis.